kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengadakan wawancara dan penelitian di Museum Bala Putra Dewa Palembang. Mari kita saksikan bersama-sama. Berikut cuplikannya. Saya di sini Markus Yahaan dan di sini saya sedang berada di Museum Bala Putra Dewa dan di sini saya bersama Mbak Nia. Dan kali ini saya akan mewawancarai Mbak Nia dalam tugas research kami. Pertama-tama saya ingin bertanya Mbak, bagaimana sejarah berdirinya Museum Bala Putra Dewa ini, bisa dalam singkat saja Mbak? Baik, Museum Bala Putra Dewa ini dibangun pada tahun 1977 dan itu diresmikan pada tanggal 5 November 1984. Nah, ini diresmikan oleh Dr. Haryati Subadio. Oke Mbak. Jadi kita semua mengetahui ya Mbak ya, sekarang ini kita sedang mengalami pandemi yang ya tahu sendirilah. Dan bagaimana perbedaan kondisi Museum Bala Putra Dewa ini sebelum dan setelah pandemi Mbak? Sebelum dan setelah pandemi yang pasti itu berbeda. Apalagi semenjak ada PPKM, pembatasan untuk kerumunan orang. Nah, itu juga berpengaruh untuk kunjungan di museum. Sebelum di pandemi Covid ini, dari luar, dari sekolah-sekolah pun itu nggak ada minimal batasan untuk kunjungan ke sini. Itu aja sebenarnya. Oh ya Mbak ya. Jadi intinya lebih sedikit Mbak ya? Iya, lebih sedikit dari sebelum Covid. Oke. Dan ini lebih ke seluk-beluknya ya Mbak ya. Kenapa nama museum ini Bala Putra Dewa Mbak? Kenapa nama museum ini Bala Putra Dewa? Waktu itu kan dari pejabat seluruh museum itu datang ke Museum Nasional. Nah, dari pemerintah sana itu mengharuskan salah satu nama diambil dari nama pahlawan. Nah, makanya itu dipilihlah untuk museum ini nama Bala Putra Dewa yang diambil dari salah satu raja dari Kerajaan Sriwijaya. Iya. Jadi berasal dari salah satu raja Kerajaan Sriwijaya Mbak? Iya, Bala Putra Dewa. Dan yang keempat nih Mbak, kita bisa lihat bahwa di era globalisasi ini budaya-budaya Palembang itu agak sedikit berkurang Mbak. Bisa dibilang tidak populer lagi Mbak. Nah, bagaimana lah kita sebagai orang Palembang bisa melestarikan budaya-budaya yang sudah mulai tidak populer itu Mbak? Nah, ini kan kita lagi ada di zaman milenial ya. Jadi semuanya penerus generasi itu ya kita sendiri sebagai generasi milenial gitu. Itu cara melestarikannya kalau bisa itu ada komunitas gitu yang memang bertujuan untuk melestarikan budaya. Itu aja sih dari kita sendiri, gimana niatnya mau melestarikan dengan komunitas dan ya pokoknya ada koneksi lah. Iya, koneksi ya dengan budayanya. Oke Mbak, siap-siap. Jadi Mbak, ini pertanyaan kelima. Berikan satu contoh menurut Mbak salah satu budaya di Palembang yang hampir punah. Yang hampir punah. Salah satunya yang pasti permainan tradisional. Permainan tradisional seperti apa? Seperti salah satunya enggrang. Enggrang itu sekarang udah jarang dimainin. Saya juga tidak tahu tuh Mbak. Kecuali 17 Agustus itu ada yang pakai bambu, berdiri di atas bambu itu. Iya. Gitu aja sih. Untuk sejarah detailnya itu belum jelas tahu. Yang pasti permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda ya, walaupun benar sekarang tapi setidaknya masih ada lah. Masih ada, tapi di event-event tertentu aja. Jadi kita bisa lihat dari museum ini ya Mbak, kan ada banyak barang-barang sejarah yang terkumpul di seluruh museum ini Mbak. Iya. Ini sumber sejarahnya dari mana nih Mbak? Barang-barang yang ada di museum ini? Iya Mbak. Yang pasti ini banyak dari daerah Lahat, Pagar Alam itu termasuk arca megalit, yang patung-patung arca besar itu yang di depan.
Nah, dan juga ini ada hibah dari masyarakat Sumatera Selatan. Jadi siapa yang memiliki barang sejarah itu bisa dihibahkan di museum ini. Itu ada dapat kompensasi atau gimana, Bu? Ada yang ganti rugi, tapi memang kalau ada yang ingin menghibahkan, yang ingin memberikan saja itu Dengan percuma iya, itu ada iya, nggak juga. apa-apa. Nanti dapat sertifikat juga dari museum. Oh, jadi Iya. begitu. Demikianlah hasil wawancara kami di Museum Bala Putra Dewa, di mana saya tidak bisa hadir karena belum diizinkan oleh orang tua karena masih masa pandemi. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you guys. So, saya di sini Markus Yahaan akan mewawancarai tunggu. Jadi kayak gini. Yeah, boy. Sedang mengalami pandemi yang ya dan お前はもう死んでいる。何？ bagaimana perbedaan kondisi musim baru